Kisah Nabi Musa merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap kaum Bani Israel. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah di Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir dan ahli nuzum yang berpendapat bahwa akan ada lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan pemerintahan di Mesir. Karena ketakutannya, Fir'aun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Pada masa itu, kaum Bani Israel memang rajin dan aktif dalam mempelajari kitab yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab itu disebutkan bahwa akan lahir seorang laki-laki keturunan Ibrahim alaihissalam yang akan menghancurkan Raja Mesir. Fir'aun pun takut kekuasaannya akan hancur, sehingga ia membuat peraturan biadab, yakni membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di bawah kerajaannya. Dia membentuk sebuah tim khusus yang ditugaskan untuk mendata semua wanita yang hamil, sehingga apabila anak mereka lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu saja takdirnya akan tetap terjadi, tidak peduli seberapa kuat seorang manusia. Meskipun mencoba menghambat, Dialah Tuhan sesungguhnya yang Maha Perkasa. Ternyata anak laki-laki yang diberitakan dalam kitab orang-orang Bani Israel itu benar-benar beda dan selamat hingga ia dewasa. Bahkan bayi itu dirawat sendiri oleh Fir'aun layak anak kandungnya. Dia memakan makanan yang sama, mengenakan pakaian yang sama, dan mengendarai kendaraan yang sama dengan Fir'aun. Anak laki-laki itu kemudian tumbuh menjadi seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, anak angkat Fir'aun, sendirilah yang kemudian menghancurkan dan menumpas kezaliman terhadap rakyatnya, terutama kepada Bani Israel. Fir'aun juga terus menindas dan bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok yang tidak disukainya, yaitu Bani Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Raja Mesir di era Nabi Musa alaihissalam tersebut memerintahkan rakyatnya untuk selalu taat dan menyembah dirinya. Bahkan dia juga menuntut para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang ada di wilayah kekuasaannya. Ramses II adalah Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19 di Mesir dan dianggap sebagai Fir'aun yang agung. Dikutip dari Britannica, Raja Ramses II berasal dari keluarga non-bangsawan, tapi mampu kejayaan kerajaan Mesir yang telah menurun di bawah pemerintahan Akhenaton dan penggantinya Tutankhamen. Selama masa pemerintahannya yang panjang, terdapat banyak proyek pembangunan, mulai dari bangunan keagamaan di seluruh Mesir dan Nubia hingga ibu kota kosmopolitan baru. Setelah Musa lahir,
Sebagai seorang ibu tentu khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya. Jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Mendengar kabar tersebut, tentu ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak ditemukan oleh prajurit. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Setelah larungkan di sungai Nil, Yukaibid memerintahkan kakaknya Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul, karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Aisyah. Fir'aun memang raja yang kejam, tapi dia sangat sayang terhadap istrinya, sehingga dia pun menurut keinginan Aisyah merawat bayi Musa. Siti Aisyah pun mencari wanita yang dapat menyusui bayi Musa, karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukaibid pun merasa senang, karena selain mendapatkan upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab terdapat salah satu pasukan Fir'aun yang dibunuh oleh Nabi Musa karena mendamaikan di kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah tujuan bertemu dua orang gadis yang sedang mencari makanan untuk binatang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantu, dan ketika hendak pulang, mereka mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib, dan salah satu Nabi Allah yang meminta Musa untuk membantu mengembalakan hewan ternak yang ia punya. Pada saat itu, Nabi Syuaib berkata kepada Musa bahwa jika ia berhasil mengembalakan ternak selama 8 tahun lamanya, Nabi Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi jika Musa berhasil mengembalakan sampai 10 tahun lamanya, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kisah Nabi Musa singkat berikutnya berlanjut ke waktu menggembala ternak Nabi Syuaib selama 10 tahun lamanya. Musa pun menyampaikan keinginannya pada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Musa pun tiba-tiba ingat dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas Bani Israel. Saat itu Nabi Musa sudah menikah dengan anaknya dari Nabi Syuaib yang bernama Safura. Mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit, saat malam tiba, dia melihat sebuah cahaya dan Musa pun mendekati asas sinar tersebut. Setibanya di sana, terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu pertama kali yang diterima Nabi Musa. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf 143, Allah kemudian memperlihatkan dirinya, namun wujud Allah muncul, justru gunung tersebut menjadi mencair dan lenyap sepenuhnya dari permukaan bumi.
Taurat yang diterima Nabi Musa berisikan 10 pokok peraturan atau perintah. Perintah itu bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan di hari Sabtu. Kemudian Nabi Musa meneruskan perjalanannya menuju Mesir. Sesampainya di Mesir, beliau menemui ibu dan saudara-saudaranya, yaitu Nabi Harun, sambil menyampaikan bahwa Allah telah mengirim wahyu kepadanya. Selanjutnya, Musa dan Harun berangkat menemui Fir'aun untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.